Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'ala ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu annal jannata 'inda lil muttaqin. Hadirin yang dirahmati Allah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai syarat puasa. Sebagai seorang muslim, ketika datang Ramadan, maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun sebelum itu, agar puasanya menjadi sempurna dan puasanya sah menurut ajaran Islam, maka seorang muslim tentu harus mengetahui syarat dan rukun puasa sehingga puasanya menjadi sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, mengetahui syarat dan rukun puasa merupakan wajib ain atau wajib perorangan. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah secara fikih. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui syarat puasa sebelum melaksanakan ibadah puasa. Lalu, apakah perbedaan antara syarat dan rukun? Dalam pandangan fikih, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ia melaksanakan suatu pekerjaan ibadah. Sedangkan rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika ia menjalankan ibadah. Jadi, dapat ditegaskan sekali lagi bahwa syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum ia melaksanakan ibadah tertentu. Dalam hal ini, syarat puasa Ramadan berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat puasa yang pertama yaitu Islam atau Muslim. Puasa Ramadan adalah ibadah yang menjadi keharusan atau menjadi kewajiban bagi umat Islam. Hal ini juga menjadi bagian dari rukun Islam, sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan." Yang artinya bahwasannya agama Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, selanjutnya adalah mengeluarkan zakat, selanjutnya adalah berhaji ke Baitullah, dan juga melaksanakan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu syarat yang kedua adalah baligh. Kewajiban menjalankan ibadah puasa diwajibkan bagi seseorang yang sudah cukup umur atau baligh. Baligh ini ada ketentuannya, diantaranya jika ia laki-laki atau perempuan sudah keluar sperma atau keluar mani, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, atau bagi perempuan misalnya ketika ia sudah keluar haid, maka ia sudah baligh. Syarat keluar mani dan haid ini diantaranya dengan batasan usia 9 tahun. Dan bagi yang belum keluar mani atau belum keluar haid, maka ketika ia mencapai usia 15 tahun, berarti ia sudah baligh dan ia sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu, syarat yang ketiga adalah berakal. Puasa Ramadan diwajibkan bagi orang yang muslim, kemudian ia sudah baligh, dan selanjutnya ialah ia memiliki akal yang sehat. Sehingga puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi anak kecil dan juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidak sempurna akalnya. Misalnya ia gila, baik gila karena cacat mental atau gila disebabkan karena ia mabuk. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda,
rufi'al qalamu an thalasin, 'anil naimi hatta istayqadha, wa 'anil majnuni hatta yafiqa, wa 'anis sabiyyi hatta yadhagha. Artinya, 3 golongan ini tidak terkena hukum syar'i, yaitu orang yang tertidur sampai ia terbangun, kemudian orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kemudian syarat yang keempat ialah al-qudrah, artinya mampu atau kuat. Seseorang yang mampu dan kuat untuk berpuasa, maka ia wajib menjalankan ibadah puasa. Tetapi apabila ia tidak mampu dengan alasan tertentu, maka ia boleh menggantinya dengan cara mengqadha atau membayar fidyah. Kemudian ada kriteria tertentu bagi seorang muslim yang sudah balik namun tidak mampu untuk menjalankan puasa. Misalnya saja orang yang lagi dalam perjalanan atau musafir, kemudian orang yang sakit, orang jompo, wanita hamil, kemudian wanita yang menyusui, maka ia boleh tidak menjalankan puasa dan bisa menggantinya di hari-hari tertentu, ataupun dia boleh membayar fidyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat puasa berikutnya ialah suci dari haid dan nifas. Syarat ini hanya berlaku bagi perempuan, antara lain apabila perempuan sedang berhaid atau sedang bernifas, maka ia tidak sah untuk menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, apabila perempuan sedang haid atau sedang nifas, maka ia tidak sah untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila kondisi ini terjadi, misalnya seorang perempuan sedang haid atau sedang nifas di bulan Ramadan, maka ia dapat mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Syarat berikutnya adalah puasa diperbolehkan pada hari yang telah ditentukan untuk berpuasa. Sehingga apabila seorang muslim melakukan puasa pada hari-hari di luar yang telah diperbolehkan dalam syariat, maka puasanya tidak sah, bahkan menjadi haram hukumnya. Misalnya saja, seseorang melaksanakan ibadah puasa pada hari raya Idain atau hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka puasanya tidak sah karena pada hari itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Atau juga misalnya pada hari raya Tasyrik, pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa, sehingga apabila berpuasa pada hari tersebut maka puasanya tidak sah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tadi syarat tentang puasa. Selanjutnya adalah mengenai rukun puasa. Rukun sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi adalah ketentuan yang harus dilaksanakan pada saat ia menjalankan ibadah. Atau rukun ini menjadi inti dari suatu perbuatan. Rukun puasa sendiri yang pertama adalah niat. Sehingga niat puasa ini menjadi wajib hukumnya dan bisa dilakukan atau wajib dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita biasa ucapkan, seperti niat yang sudah kita hafal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Niat ini harus diucapkan karena menjadi esensi daripada rukun puasa. Yang kedua dari rukun puasa itu sendiri adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Intinya rukun puasa itu adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah tadi penjelasan sekilas mengenai syarat dan rukun puasa. Mudah-mudahan dengan mengetahui syarat dan rukun puasa, kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dan mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.